Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu kembali untuk materi IPA yang akan kita pelajari hari ini mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari serta sistem penanggalan. Jadi kedua subbab tersebut akan kita pelajari jadi satu hari ini. Baik, untuk materi pembahasan kita hari ini, yang pertama nanti kita akan satu persatu memahami atau mempelajari materi mengenai gerhana bulan, yang kedua gerhana matahari, dan yang ketiga adalah sistem penanggalan. Kita bahas satu persatu untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama gerhana. Gerhana itu adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit. Di mana di dalam gerhana itu nanti ada 3 macam bayangan. Yang pertama bayangan umbra, penumbra, serta atumbra. Umbra itu adalah wilayah gelap di sebuah bayangan di mana sumber cahaya itu semuanya terhalang. Sedangkan penumbra itu adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang, yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Sedangkan atumbra itu adalah bayangan pusat bulan hasil perpanjangan dari bayangan umbra. Untuk atumbra ini hanya terlihat pada gerhana matahari cincin. Baik, kita pelajari yang pertama gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan itu terletak pada satu garis lurus. Nah, sekarang kalian lihat di layar ya untuk ketiga bayangan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yang berwarna gelap ini adalah bayangan umbra. Kemudian yang kedua yang agak kabur atau samar ini adalah bayangan penumbra. Jenis-jenis gerhana bulan terbagi menjadi 3. Yang pertama gerhana bulan total, yang kedua gerhana bulan sebagian, yang ketiga gerhana bulan penumbra. Untuk nomor 1 yang kalian lihat di layar itu adalah gambar dari gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu terjadi apabila bulan tepat berada di daerah bayangan umbra bumi. Gerhana bulan total ini berlangsung kira-kira 40 menit. Kemudian yang kedua yang kalian lihat itu adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian itu terjadi apabila sebagian bulan masuk atau berada di bayangan umbra dan sebagian bulan itu masuk ke bayangan penumbra bumi. Ya. Jadi gerhana bulan sebagian ini terletak di antara umbra bumi dan daerah penumbra bumi. Kemudian yang ketiga itu adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra itu terjadi apabila seluruh bagian bulan ini berada pada bayangan umbra bumi. Ya. Saya ulangi lagi, gerhana bulan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus, sehingga bayangan umbra atau penumbra bulan itu mengenai permukaan bumi. Gerhana matahari itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total itu terjadi di permukaan bumi yang tertutupi oleh bayang-bayang umbra bulan. Di mana gerhana matahari total ini hanya berlangsung kira-kira 6 menit. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan penumbra bulan. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu terjadi pada saat bulan itu berada pada titik terjauh dari bumi, sehingga bayangan umbra bulan itu tidak mencapai permukaan bumi. Pada gerhana matahari cincin, bagian tengah matahari itu tertutup oleh bulan, sedangkan pada bagian pinggirnya itu tidak tertutup bulan, sehingga tampak bercahaya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang sistem penanggalan, di mana sistem penanggalan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tahun Masehi atau Syamsiah, yang kedua tahun Hijriah atau Komariah. Tahun Masehi atau Syamsiah itu merupakan tahun berdasarkan kala revolusi bumi atau berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kita telah belajar tentang perputaran bumi dan bulan kemarin ya, di mana dalam 1 tahun bumi itu berputar mengelilingi matahari itu selama 365 seperempat hari
Ya. Jadi dalam 1 tahun Masehi itu terhitung 365 seperempat hari. Untuk memudahkan penghitungan, maka dalam tahun Masehi, dalam 1 tahun itu hanya dihitung 365 hari. Untuk seperempatnya itu tidak dihilangkan. Ya. Jadi sisa seperempat hari dari setiap tahun itu dikumpulkan selama 4 tahun, sehingga menjadi 1 hari. Nah, tambahan 1 hari ini dimasukkan ke dalam bulan Februari, yang biasanya 28 hari itu menjadi 29 hari. Sehingga 1 tahun itu terdiri dari 366 hari, atau yang disebut dengan tahun kabisat. Ya. Jadi tahun kabisat itu dalam 1 tahun itu ada 366 hari. Untuk tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Ya. Contohnya tahun 2000, tahun 2004, 2008, 2012, tahun 2016, dan tahun 2020. Sedangkan tahun kabisat untuk tahun pergantian abad, ya, itu cara menghitungnya dengan membagi tahun tersebut dengan angka 400. Misalnya 1600, 200, 2400, dan seterusnya. Untuk tahun Masehi, bulan Januari itu jumlah harinya 31. Sedangkan pada bulan Februari jumlah harinya ada 28. Sedangkan untuk tahun kabisat jumlah harinya 29 hari. Sedangkan bulan Maret itu ada 31 hari. Bulan April 30 hari. Bulan Mei 31 hari. Bulan Juni 30 hari. Sedangkan bulan Juli 31 hari. Agustus 31 hari. September 30 hari. November 30 hari. Desember 31 hari. Jadi jumlah totalnya itu ada 365 hari. Sedangkan untuk tahun kabisat itu ada 366 hari. Yang kedua, tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu merupakan tahun berdasarkan kala revolusi bulan atau berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Nah, penanggalan Hijriah itu berdasarkan kala revolusi bulan, yaitu 29,5 hari. Bulan mengelilingi bumi selama 12 kali. Dengan demikian, 29,5 hari dikalikan 12. Sehingga dalam 1 tahun, dalam tahun Hijriah, ya, itu ada 354 hari. Sistem penanggalan Hijriah ini digunakan untuk memperingati hari-hari besar umat Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri, yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal, dan Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Untuk sistem penanggalan Hijriah itu juga ada tahun kabisatnya, di mana tahun kabisat pada sistem penanggalan Hijriah itu dimasukkan ke dalam bulan Zulhijjah. Ya. Jadi setiap bulan Zulhijjah itu ada 29 atau 30 hari. Untuk 30 hari di bulan Zulhijjah itu artinya penanggalan kabisat di bulan Hijriah. Nah, untuk nama-nama bulan di penanggalan Hijriah itu ada bulan Muharram, di mana jumlah harinya 30 hari. Kemudian bulan Syafar 29 hari. Rabiul Awal itu jumlahnya 30 hari. Rabiul Akhir 29 hari. Jumadil Awal 30 hari. Jumadil Akhir 29 hari. Rajab 30 hari. Syahban 29 hari. Bulan Ramadan 30 hari. Bulan Syawal 29 hari. Bulan Zulkaidah 30 hari, sedangkan bulan Zulhijjah itu 29 hari atau pada tahun kabisat berjumlah 30 hari. Untuk penentuan awal dalam penghitungan kalender Hijriah itu dihitung sejak tenggelamnya matahari. Sedangkan pada kalender Masehi itu penghitungannya tengah malam. Ya, pada tengah malam. Demikian anak-anak untuk materi kita tentang sistem penanggalan dan gerhana matahari dan bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.